Halo teman-teman, pada video ini teman-teman akan belajar bersama kami mengenai metode saintifik. Di video ini teman-teman bisa mengetahui apa itu metode saintifik, apa tujuan dari penerapan metode saintifik, dan lain sebagainya seputar metode saintifik loh. Jadi jangan lupa untuk menyimak video ini sampai akhir ya. Materi yang pertama yaitu pendekatan dan metode. Pendekatan merupakan konsep dasar yang mewadahi dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Sedangkan metode merupakan cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar materi lebih mudah dipahami. Metode saintifik relevan dengan teori belajar Brunner, yaitu belajar penemuan. Brunner menjelaskan bahwa siswa tidak cukup hanya menerima informasi saja, namun perlu dilibatkan dalam menafsirkan untuk pemahaman yang mendalam. Selain itu, metode saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis yang menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran di kelas. Nah, apa sih metode saintifik itu? Metode saintifik atau metode ilmiah adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Selain itu, konsep metode saintifik tidak hanya berfokus pada pengembangan potensi siswa dalam berpikir kritis dan analitis, akan tetapi juga kemampuan dalam melakukan observasi dan eksperimen. Dalam penerapan metode saintifik ada 3 prinsip utama, yaitu belajar siswa aktif, keberagaman, dan metode ilmiah. Hakikat metode saintifik. Metode saintifik merupakan sebuah metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaringan pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Metode saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Tujuan metode saintifik. Yang pertama, memberikan stimulus. Metode saintifik bertujuan untuk merangsang peserta didik agar aktif terlibat di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu yang dimiliki oleh peserta didik, serta mendorong inisiatif peserta didik untuk menggali informasi lebih dalam lagi terkait materi dalam pembelajaran. Yang ketiga, melatih peserta didik di dalam menuangkan ide atau gagasan. Metode saintifik memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan ide dan juga gagasan mereka. Prinsip metode saintifik yang pertama, berpusat pada peserta didik. Metode saintifik menekankan pentingnya fokus pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa di dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, peserta didik dianggap sebagai pusat dari semua kegiatan pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan dan mendukung eksplorasi serta pemahaman mereka. Yang kedua, pembentukan konsep diri peserta didik. Metode saintifik memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri yang dimiliki. Dalam proses pembelajaran yang berbasis metode saintifik, siswa diajak untuk mengamati, bertanya, bereksperimen, dan menyimpulkan secara mandiri. Setiap tahap ini memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan juga kreatif, serta menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, menekankan pada jawaban yang beragam. Metode saintifik menekankan pada jawaban yang beragam atau multidimensi. Metode saintifik merujuk pada pentingnya mempertimbangkan berbagai kemungkinan jawaban atau solusi untuk suatu masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi digital. Teknologi informasi digital digunakan untuk meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi di dalam proses pembelajaran. Kriteria pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu substansi. Substansi mengacu pada isi atau materi pembelajaran yang harus relevan, signifikan, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu penjelasan tenaga pendidik, respon peserta didik, dan juga interaksi edukatif tenaga pendidik harus terhindar dari prasangka yang serta-merta. Nah,
Dalam pendekatan saintifik, proses pembelajaran harus bebas dari asumsi atau prasangka yang tidak berdasarkan fakta. Guru dan siswa harus mengedepankan argumen yang objektif. Yang ketiga yaitu berpikir kritis, analitis, dan juga tepat. Peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan cara mengevaluasi informasi secara logis, mendalam, dan juga sistematis. Mereka diajak untuk menganalisis data atau informasi guna menghasilkan kesimpulan yang akurat. Keempat yaitu berpikir hipotetik. Pendekatan saintifik melibatkan formulasi hipotesis atau dugaan sementara yang akan diuji melalui pengamatan atau eksperimen. Peserta didik belajar membuat prediksi berdasarkan pemahaman awal yang nantinya dikonfirmasi atau ditolak melalui bukti empiris. Yang kelima yaitu berpikir rasional. Nah, proses pembelajaran harus didasarkan pada logika dan juga alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran rasional ini membantu peserta didik memahami hubungan sebab akibat dalam suatu fenomena atau konsep tertentu. Yang keenam yaitu berbasis pada konsep, teori, fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua pengetahuan yang disampaikan dalam pendekatan saintifik harus memiliki dasar yang kuat, baik berupa konsep teoritis maupun fakta yang telah teruji. Lalu yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan juga menarik. Nah, tujuan pembelajaran harus dirancang agar mudah dipahami oleh peserta didik. Rumusan tujuan yang sederhana, jelas, dan juga menarik akan memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan juga membantu mereka fokus pada hasil yang diharapkan. Kriteria pendekatan non-saintifik. Yang pertama, intuisi. Intuisi sering dimaknai sebagai kecakapan praktis yang kemunculannya itu bersifat irasional dan individual. Intuisi juga bermakna kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, intuisi itu bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu tanpa melalui proses berpikir yang sadar dan panjang terjadi secara cepat dan mendadak. Yang kedua, akal sehat. Sebagai tenaga pendidik dan seorang pendidik harus menggunakan akal sehat selama proses pembelajaran, karena hal ini itu dapat menunjukkan ranah keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang benar. Namun, apabila tenaga pendidik dan peserta didik itu menggunakan akal sehat hanya dengan semata-mata, hal itu juga dapat menyesatkan dalam proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, prasangka. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh semata-mata atas akal sehat umumnya sangat kuat dipandu kepentingan seseorang pendidik dan peserta didik itu sebagai pelakunya. Ketika akal sehat terlalu kuat didomplengin kepentingan pelakunya, seringkali mereka mengeneralisasi hal-hal khusus menjadi terlalu luas. Hal ini itu dapat menyebabkan penggunaan akal sehat berubah menjadi prasangka atau pemikiran skeptis. Berpikir skeptis atau prasangka itu memang penting jika diolah secara baik. Sebaliknya, akan berubah menjadi prasangka buruk atau sikap tidak percaya jika diwarnai oleh kepentingan subjektif. Yang keempat, penemuan coba-coba. Tindakan atau aksi coba-coba seringkali melahirkan wujud atau temuan yang bermakna. Namun demikian, keterampilan dan pengetahuan yang ditemukan dengan cara coba-coba selalu bersifat tidak terkontrol, tidak memiliki kepastian, dan tidak bersistematika baku. Jika terpaksa dilakukan, tindakan coba-coba harus disertai dengan pencatatan atas setiap tindakan sampai dengan menemukan kepastian jawaban. Yang terakhir, asal berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ada pada semua orang, khususnya pada mereka yang normal hingga jenius. Secara akademik itu diyakini bahwa pemikiran kritis umumnya dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi. Orang seperti ini biasanya pemikirannya dipercaya oleh banyak orang. Tentu saja hasil pemikirannya itu tidak semuanya benar, karena bukan berdasarkan hasil eksperimen yang valid dan variabel, karena pendapatnya itu hanya didasari atas pikiran logis. Setelah kita mengetahui tujuan dari metode saintifik, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah metode saintifik. Langkah-langkah metode saintifik yang pertama yaitu mengamati. Mengamati yaitu mengidentifikasi suatu objek melalui penginderaan. Langkah kedua yaitu menanya. Menanya merupakan mengungkapkan hal yang ingin diketahui. Langkah yang ketiga mengumpulkan data. Peserta didik mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Tahap yang keempat yaitu mengolah informasi. Menemukan korelasi antar informasi, menemukan polanya sehingga bisa menarik sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan.
Mengomunikasikan yaitu mendeskripsikan hasil temuan dari peserta didik, kemudian dikomunikasikan di depan kelas. Selanjutnya yaitu implementasi metode saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tahap yang pertama yaitu mengamati, bisa dimulai dengan pembelajaran dengan membaca teks cerita pendek. Langkah yang kedua, menanya. Peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan lebih lanjut. Sebagai contoh, menanyakan makna tersirat dalam teks. Langkah yang ketiga, mengumpulkan data. Peserta didik mencari jawaban dari pertanyaan atas pertanyaan mereka melalui berbagai sumber. Yang keempat, mengolah informasi. Memproses informasi yang telah dikumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan. Membuat rangkuman, peta pikiran untuk menyajikan makna tersirat dari cerita pendek. Dan yang terakhir, mengomunikasikan. Menyampaikan hasil pengamatan, analisis, dan kesimpulan pada orang lain. Sebagai contoh, presentasi di depan kelas untuk menyampaikan berbagai temuan makna tersirat dalam cerita pendek. Kelebihan dan kekurangan metode saintifik. Kelebihan yang pertama, terciptanya sistem pembelajaran yang dapat menghadirkan suasana menyenangkan. Jadi metode ini itu menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dapat membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Proses pembelajaran yang aktif membantu menciptakan pengalaman belajar yang positif. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Aktivitas seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan presentasi dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir. Dalam metode saintifik juga berkontribusi pada pengembangan karakter siswa, termasuk kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok. Siswa belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan mengemukakan ide-ide mereka dengan percaya diri. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, kemungkinan kesalahan dalam penggunaan data. Apabila siswa itu tidak benar-benar diajari atau diawasi dalam menyusun data dengan benar, maka bisa terjadi kesalahan dalam pengumpulan data. Yang kedua, perlu pengawasan guru yang cukup. Dalam metode ini, guru bertugas mengawasi peserta didik agar hal-hal yang tak diinginkan itu tidak terjadi. Dan guru juga berperan aktif dalam metode saintifik ini, seperti menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar dan mengajar. Kekurangan metode saintifik dan juga solusinya. Kekurangan yang pertama, kemungkinan kesalahan dalam penggunaan data. Kesalahan ini dapat terjadi jika peserta didik salah dalam mengumpulkan, menginterpretasi, atau menganalisis data. Solusinya, yang pertama, pemberian panduan yang jelas. Guru dapat menyediakan langkah-langkah yang terstruktur dan juga memberikan contoh nyata bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data dengan benar. Solusi yang kedua, pelatihan keterampilan dasar. Guru perlu melatih siswa dalam teknik pengumpulan data seperti observasi, pencatatan, dan juga analisis sederhana sebelum memulai kegiatan berbasis saintifik. Yang ketiga, penyediaan sumber daya. Guru menyediakan alat atau bahan pendukung seperti lembar kerja, template untuk analisis, dan juga referensi terpercaya agar siswa memiliki panduan dalam memvalidasi data. Kekurangan yang kedua yaitu perlu pengawasan guru yang cukup. Nah, metode saintifik menuntut siswa untuk belajar secara aktif dan juga mandiri. Tetapi, siswa tetap memerlukan bimbingan intensif dari guru untuk memastikan proses berjalan dengan benar. Solusi yang pertama, pengelolaan waktu yang baik. Guru dapat merancang jadwal pembelajaran yang memastikan setiap kelompok siswa mendapatkan waktu bimbingan yang cukup. Solusi yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Guru dapat memanfaatkan alat seperti platform pembelajaran daring untuk memantau kemajuan siswa secara real time, terutama jika jumlah siswa besar. Solusi yang ketiga yaitu pelibatan siswa sebagai fasilitator. Nah, hal ini melibatkan siswa yang lebih memahami materi untuk membantu teman-temannya di kelompok kecil, sehingga guru bisa lebih fokus pada supervisi aspek-aspek yang lebih kompleks. Model pembelajaran yang relevan dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran yang berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran ini berpusat pada pemberian masalah nyata sebagai awal pembelajaran. Dalam model ini, siswa belajar melalui proses ilmiah seperti mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mencari data atau informasi pendukung, dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis. Yang kedua,
pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model ini berfokus pada penyelesaian proyek tertentu yang memerlukan keterlibatan aktif siswa melalui perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil. Yang ketiga yaitu pembelajaran inquiry atau inquiry-based learning. Model ini berfokus pada proses penemuan atau eksplorasi. Proses inquiry melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan, melakukan pengamatan atau eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyimpulkan hasil berdasarkan bukti yang ditemukan. Pertama yaitu kegiatan awal dimulai dengan salam yang hangat dan penuh semangat. Kegiatan ini dilakukan agar guru dapat menyapa siswa dengan ramah, menciptakan suasana kelas yang akrab dan positif, serta suasana kelas yang lebih hidup dan interaktif. Kehadiran siswa serta dapat mengetahui bahwa semua siswa siap untuk mengikuti pembelajaran. Guru dapat memanggil nama siswa satu persatu, kemudian siswa dapat mengangkat tangan atau menjawab dengan suara yang jelas sebagai tanda kehadiran. Selain itu, melalui kegiatan ini, guru dapat mengetahui dan mengenali semua siswanya dengan lebih baik. Melakukan absensi, pendidik itu memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik itu mampu mengembangkan keterampilan yang baru serta membantu peserta didik untuk mencapai sebuah kesuksesan prestasi akademik yang baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, sekarang kita buka fikinya semua. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin? Setelah melakukan proses pemberian motivasi dilanjutkan dengan proses apersepsi. Nah, proses apersepsi ini merupakan proses penggabungan antara pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman sebelumnya dengan materi pelajaran yang baru yang akan dipelajari. Kita belajar ini agar kita bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang halal. Nah, selanjutnya adapun beberapa tujuan dari pembelajaran yang menggunakan metode saintifik. Yang pertama, untuk membiasakan siswa agar berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Yang kedua, dapat mengembangkan karakter. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya belajar. Bagi kalian menjadi dua kelompok. Setelah itu, kalian berdiskusi dan selanjutnya yaitu metode belajar pada kegiatan awal pembelajaran. Nah, pada tahap ini, siswa menyimak penjelasan guru tentang metode pembelajaran yang akan digunakan, seperti diskusi kelompok, eksperimen, observasi, atau presentasi. Nah, pada tahap ini, siswa akan memperhatikan arahan tentang teknik belajar yang akan diterapkan dan aturan-aturan yang perlu dipatuhi selama proses pembelajaran. Jadi, dibaca halaman 50. Yang selanjutnya yaitu tahap mengamati. Nah, pada tahap ini, siswa akan melakukan pengamatan terhadap teks atau wacana yang disajikan oleh guru, misalnya teks cerpen. Siswa akan membaca dengan seksama untuk mengidentifikasi struktur teks, penggunaan bahasa, dan juga unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Siswa akan mencatat kosakata baru atau istilah penting yang ditemukan, serta menandai bagian-bagian teks yang menarik perhatian mereka. Kalian sudah membaca tentang makanan dan minuman halal. Nah, makanan halal itu Yang selanjutnya itu tahap mengeksplorasi. Pada tahap ini, siswa aktif mencari informasi tambahan untuk memahami teks yang dibaca. Siswa akan mencari makna kosakata sulit menggunakan kamus, mencari contoh-contoh teks serupa dari berbagai sumber, atau mewawancarai teman atau guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Nah, pada tahap ini, siswa
Siswa juga akan mengidentifikasi penggunaan majas, ungkapan, atau gaya bahasa yang digunakan dalam teks. Dalam kelompok, siswa akan berdiskusi untuk berbagi pemahaman dan juga menganalisis struktur, isi, dan pesan yang tergandung dalam teks. Tadi pertanyaannya yang sudah ditulis tentang apa? Tahap selanjutnya adalah tahap menanyakan. Pada tahap ini, peserta didik akan dibantu oleh pendidik untuk mengeksplorasi hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan ini agar peserta didik dapat memahami apa yang telah ditanyakan tersebut secara lebih lanjut. Seperti contoh dalam teks cerpen, peserta didik itu dapat menanyakan mengenai kalimat-kalimat dalam teks cerpen tersebut ataupun kata kerja aktif dalam kalimat-kalimat dalam cerpen tersebut. Adalah tahap mengasosiasikan. Tahap mengasosiasikan adalah tahap di mana pengolahan data ataupun informasi dilakukan oleh peserta didik. Nah, pada teks cerpen ini, peserta didik dapat menunjukkan susunan kalimat dalam teks cerpen atau kata kerja aktif dalam kalimat-kalimat pada teks cerita pendek. Makanan yang haram terhadapnya. Maksudnya hukum asal. Selanjutnya yaitu mempresentasikan. Dalam metode saintifik, kegiatan mempresentasikan merupakan salah satu tahap penting yang memungkinkan siswa untuk mengkomunikasikan hasil temuan, ide, atau pengetahuan yang telah mereka pelajari. Pada tahap ini, siswa diharapkan dapat menampilkan informasi secara jelas, sistematis, dan logis, baik secara besar maupun dengan bantuan alat bantu visual seperti slide atau poster. Ada dua jenis makanan yang diharamkan. Dalam metode saintifik, kegiatan kesimpulan merupakan tahap di mana siswa merangkum dan menginterpretasikan hasil pembelajaran berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh melalui proses observasi, eksperimen, dan analisis. Kesimpulan bertujuan membantu siswa mengevaluasi hipotesis awal dan menentukan apakah hipotesis tersebut sesuai dengan data yang diperoleh. Selain itu, kesimpulan memungkinkan siswa untuk menghubungkan hasil yang ditemukan dengan teori atau konsep ilmiah yang relevan. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu salam penutup. Pada kegiatan ini, siswa akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada audiens atas perhatian yang diberikan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Salam penutup dalam kegiatan ini juga dapat diiringi dengan harapan atau ajakan untuk terus mengembangkan pemahaman atau penelitian lebih lanjut terkait topik yang telah dibahas. Kegiatan salam penutup ini tidak hanya menandakan akhir dari sesi, tapi juga menciptakan ruang untuk refleksi dan pertukaran ide lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eniwati, SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Candipuro Lumajang dengan bidang studi bahasa Indonesia. Komentar saya mengenai metode saintifik dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Namun terkadang siswa masih kurang aktif dalam mengamati, menanya, menalar, dan mengasosiasikan serta mengkomunikasikan hasil temuannya di kelas. Oleh karena itu, perlu strategi dan kreativitas pendidik dalam meningkatkan penerapan metode aktif, metode saintifik. Perkenalkan, nama saya Rojabita Durgahayu Nurhayat. Saya dari program studi pendidikan fisika semester 5. Saya sebelumnya pernah menggunakan metode saintifik ini, dikarenakan metode ini sangat efisien dan efektif untuk pembelajaran siswa. Selain itu, dapat dipahami juga. Namun, membutuhkan kreativitas yang tinggi bagi guru untuk menerapkan metode saintifik ini. Komentar saya mengenai metode saintifik ini sangat efektif apabila diterapkan dengan materi pembelajaran yang sesuai. Karena pada metode saintifik ini memberikan kesempatan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran karena pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik. Nah, guru di sini berperan sebagai fasilitator karena pembelajaran terus berpusat pada peserta didik. Menurut pendapat saya,
saya, apabila metode saintifik ini diterapkan pada pembelajaran yang benar, bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, mendorong keaktifan siswa, memupuk rasa ingin tahu mereka, serta meningkatkan kekompakan mereka melalui pembelajaran yang berbasis kolaborasi. Komentar saya terhadap penerapan metode saintifik pada pembelajaran bahasa Indonesia itu memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran serta memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi dan juga mengelaborasi materi yang dipelajari. Menurut saya, pembelajaran dengan metode saintifik, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif dalam mencari dan menganalisis data sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Nah, komentar saya mengenai penerapan metode saintifik pada proses pembelajaran di kelas itu sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang positif. Pada metode ini tuh terdapat langkah-langkah seperti bertanya, mencoba, dan bernalar yang dapat mendorong siswa untuk berpikir aktif dan kreatif pada pembelajaran di kelas. Demikianlah video materi tentang metode saintifik, contoh penerapan metode saintifik, beserta tanggapan dari guru, mahasiswi, dan anggota kelompok mengenai metode saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di kelas. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa teman-teman.